Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materi terkait besaran vektor ya. Kalau sebelumnya besaran itu kita tahu ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, di sini juga ada yang namanya besaran skalar dan ada besaran vektor. Jadi kalau besaran skalar itu dia hanya punya nilai saja. Sedangkan besaran vektor itu punya nilai dan punya arah. Maksudnya gimana? Misal saya punya sebuah garis nih. Garis ini panjangnya adalah 2 meter. Ya, ini kalau saya bilang garis ini panjangnya 2 meter, itu artinya dia skalar karena punya nilai saja. Tapi kalau saya beri tanda begini, dia menjadi vektor. Karena apa vektor? Karena punya arah. Panah ini garisnya sepanjang 2 meter ke kanan, begitu ya. Ini ke kanan. Berarti dia jadi vektor. Atau misal kita bilang dari PNC ke Maos jaraknya adalah misal 11 km. Nah, itu vektor ya. Karena dari PNC ke Maos jaraknya nilainya adalah 11 km gitu. Nah, ini adalah definisinya ya dari skalar dan vektor. Nah, kemudian vektor itu punya sifat. Sifat yang pertama ini dia bisa dijumlahkan secara komutatif atau dibolak-balik. Misal ada garis sepanjang vektor A 3 meter, kemudian vektor B misalnya 2 meter. Ini bisa dibolak-balik A plus B atau B plus A, atau ada garis C misalnya sebesar 2 meter juga. Nah, ini boleh dibolak-balik ya, bisa A plus B, B plus A, atau A nanti ditambahkan dengan jumlah BC, atau jumlah A dan B ditambahkan dengan C, itu sama aja. Atau misalnya ada sebuah nilai pengali. Nilai pengali misal saya beri angka 4, nilai pengalinya dikali dengan panjang A tadi kita punya 3 meter ditambah B-nya 2 meter. Ini akan sama jumlahnya dengan 3 kali 4 atau ditambah 4 kali 2. Ini akan sama jumlahnya. Nah, kemudian yang agak berbeda adalah di poin keempat. Ini adalah nilai mutlak. Ini tanda ini adalah nilai mutlak atau nilai asli. Maksudnya gimana? Nilai asli. Maksudnya misal gini, vektor A ini dia ke kanan 3 meter. Kemudian vektor B ini bergerak ke kiri 2 meter. Nah, kalau dia ke kiri dalam sebuah koordinat ya, ini X dan Y, kalau dia ke kanan dari koordinat itu sifatnya positif, kalau ke kiri dari koordinat sifatnya negatif. Jadi ketika kita bilang sebuah garis atau arah itu arahnya ke kiri, maka sifatnya akan menjadi negatif 2 meter. Nah, sedangkan negatif ini kan hanya menandakan arahnya saja. Nilai aslinya yang mana? Nilai aslinya adalah 2 meter. Jadi kalau semisal ada nilai mutlak A, misal ini B ya, B yang saya pakai adalah yang negatif 2. Negatif 2. Nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Berarti ini adalah 3 ditambah negatif 2, kemudian dimutlakan. Ini akan selalu lebih besar dari jumlah masing-masing vektornya. Maksudnya gimana? 3 mutlak plus negatif 2 mutlak akan selalu lebih besar dari 3 ditambah negatif 2 kemudian dimutlakan. Kalau ini hasil mutlaknya adalah 3 plus 2, ya, karena nilai mutlak itu sama saja seperti saya bilang dia selalu positif, begitu ya. Kemudian mutlak dari 3 plus 2 dijumlahkan dulu nih, 3 plus negatif 2 ini berarti 1, kemudian dimutlakan nilainya 1. Ini adalah 5 lebih besar atau sama dengan 1 ya, pasti akan seperti itu sifatnya. Nah, kemudian penulisan vektor itu memenuhi penulisan seperti berikut.
Nih, ada yang pertama dia dimiringkan kemudian di bold. Tapi kalau misalnya kita menulis secara manual dengan pulpen ya atau dengan pensil begitu, ini agak sulit karena harus ditebalkan dan miring. Nanti perbedaannya sulit dengan huruf-huruf yang lain. Nah, makanya untuk vektor itu ditambahkan dengan tanda panah di atas hurufnya. Jadi ada tanda panahnya. Misalnya dia vektornya garisnya namanya B, berarti akan ada panah. Itu cara membacanya adalah vektor B begitu. Nah, ketika menempati ruang dua dimensi, ini kan ada garis nih dari 0 ke titik A, ini ada sebuah jarak. Nah, jarak ini bisa saya garis gitu ya. Ini jarak atau bisa dibilang resultan. Ini adalah garis miliknya si vektor A. Pada sebuah sumbu koordinat, garis A ini akan menempati sebuah skala atau saya biasanya bilang ketika kita buat sebagai dia bayangan pada sebuah garis sumbu koordinat, dia akan memenuhi komponen AX dan komponen AY ketika kita buat garis putus-putus atau bayangan ke sumbu begitu ya. Nah, ini namanya komponen. Ya, sama juga di 3 dimensi juga begitu. Dia akan menempati sebuah sumbu. Ya, garisnya ada di sini. Nah, ini sebenarnya ketika kita mau menggambar 3 dimensi, kita tidak bisa menggambar langsung begini. Misal X, Y, kemudian Z, kemudian kita buat garis 3 dimensinya begini. Kita buat dia langsung garis gini. Nah, ini nggak bisa. Ini nggak akan jadi 3 dimensi ya. Maka yang perlu pertama di garis adalah garis sejajar dengan yang berhadapan. Ini kan garis yang saya buat nih bersehadapan nih dengan garis Y. Kemudian kita buat perpotongannya di sini. Nah, ketemu nih. Titik ini adalah Y, Z. Nah, kemudian dari titik perpotongan ini kita buat yang sejajar dengan garis X. Kita buat sejajar di sini. Nah, ketemu nih titiknya di sini. Ketemu titik di sini, kemudian kita buat sejajar lagi ke sini dengan Y sejajarnya. Kemudian ketika sudah ketemu di situ, kita buat dari X ke atas sejajar sumbu Z. Nah, ya. Nah, maka garisnya akan bertemu di sini. Garis itu. Gitu ya, itu cara membuat 3 dimensinya. Kemudian garis ini ketika kita bayangkan dia kan ada di dalam sebuah 3 dimensi ya, atau kalau kita selesaikan ini akan jadi balok gitu ya, akan jadi persegi. Nah, berarti dia akan punya bayangan, maka saya buat bayangan dia di garisnya di bawah ini. Nah, ini adalah titik AX, AY, AZ miliknya si A vektor ya. Begitu cara membuat sebuah garis pada bidang 3 dimensi. Sekarang kalau komponennya begitu, ada AX dan ada AY, ini namanya komponen ya, komponen vektor. Penulisannya gimana? Ketika saya tanya, komponen vektor dari A berapa? Ya tuliskan saja AX plus AY. Karena pada 2 dimensi hanya ada X dan Y. Nah, sedangkan I dan J di sini maksudnya apa? Misal saya kasih angka ya, AX ini adalah 3, AY-nya 3. Kalau misalnya kita bilang jarak itu kan ada satuannya meter, sentimeter, kilometer gitu ya. Nah, kalau untuk sumbu koordinat kita tidak punya meter, kilometer dan seterusnya itu karena kita pakainya skala. Pakai skala 1, skala 2, skala 3 dan seterusnya. Nah, berarti satuannya satuan I, J, dan K ini bisa menunjukkan ke arah mana dia. Misal saya bilang 3I, oh kita langsung tahu 3 di skala X gitu ya. Jadi di sini dituliskan 3I, di sini dituliskan 3J. Maka di sini satuannya kalau saya buat dalam huruf menjadi AXI dan AYJ ya, karena satuan untuk 3 dimensi itu adalah I, J, dan K. K ini miliknya Z. Nah, kalau di 3 dimensi gimana? Ya sama, hanya ditambahkan saja dia menjadi A vektor itu keberadaannya pada AX, AY, AZ. Tinggal dijumlahkan saja. AX I plus AY J plus AZ K. Gitu ya. Atau bisa juga ditulis pada posisinya itu bisa kita tulis begini. A vektor ada di AX, AY, AZ.
Misal saya masukkan angka, dia berarti menjadi misal 3, misalnya ini 3, ini 4, ini 5 ya. AXI, 4J, 5K. Nah, begitu penulisannya. Oke, ini adalah vektor komponennya atau komponen vektornya. Nah, nilainya gimana? Nilai itu adalah panjangnya dia. Garis ini jaraknya dari titik 0 itu berapa? Kalau misalnya kita lihat ya, ini kan segitiga nih. Segitiga. Itu kan segitiganya begini. Kalau saya kasih A, di sini B, di sini C, ini kita akan bisa menggunakan Pitagoras. Ya, kalau kita bisa pakai Pitagoras berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti saya boleh tulis C sama dengan akar A kuadrat plus